Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hairul. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan presentasi atau pembahasan inti dari pelajaran filsafat yang telah dibawakan oleh saudari Ila. Dan saya akan membahas tentang empirisme. Apa sih yang dimaksud empirisme? Siapa aja tokoh-tokoh empirisme terkemuka di dunia? Dan apa pandangan Islam menurut empirisme? Oke, langsung saja. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa empiria yang berarti adalah pengalaman panca indera. Sedangkan secara istilah adalah segala sumber dasar ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman-pengalaman panca indera. Apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, didapatkan melalui panca indera tanpa adanya atau mengecilkan yang namanya peranan akal. Jadi, pada dasarnya empirisme sangat bertentangan dengan yang namanya rasionalisme yang beraliran atau berpendapat, berpikiran menggunakan rasio, yaitu akal. Rasionalisme menggunakan akalnya sebagai sumber dasar ilmu pengetahuan. Maka sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak logis di luar akal sehat maupun logika, mereka menganggapnya tidak ada atau menganggapnya itu bukan sebuah ilmu pengetahuan, teori, materi maupun yang lainnya. Sedangkan empirisme mengatakan bahwa sesuatu yang tidak masuk akal, tidak logis, tidak logika, belum tentu tidak ada objeknya atau wujudnya, karena mereka mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada bisa kita rasakan dengan panca indera, entah itu mendengarkan, melihat, merasakan maupun yang lainnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa empirisme sangat bertentangan keras dengan yang namanya rasionalisme. Di dalam empirisme mengatakan bahwasannya segala sumber dasar pengetahuan yang ada di muka bumi ini itu adalah panca indera, yang mana ketika manusia lahir di muka bumi ini sebagai anak bayi, maka hal yang pertama dia lakukan itu adalah melalui panca inderanya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dia menangis dan lain sebagainya, itu merupakan panca indera, bukan menggunakan akalnya. Dan ini sesuai dengan Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwasanya manusia lahir itu secara fitrah, secara suci, bagaikan kertas putih, tidak ada dosa, tidak ada yang lainnya yang membuat dirinya menjadi kotor. Lantas, bagaimana ketika dia kotor, ketika dia melakukan maksiat, ataupun ketika dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang tercela, yaitu tergantung dari pengalaman dia hidup, dari dia kecil, remaja, hingga dewasa. Dan itu dialami melalui panca indera. Sedangkan rasionalisme mengatakan bahwa sumber dasar ilmu pengetahuan yaitu adalah akal, yang mana jika tidak diterima oleh akal maka itu tidak ada. Nah, menurut kalian gimana? Empirisme dan rasionalisme mana yang lebih benar? Dan sebelum itu, kita akan masuk beberapa tokoh filosof dunia terkemuka yang memahami atau menggunakan aliran empirisme. Yang pertama adalah John Locke, yang kedua adalah David Hume, dan yang ketiga adalah Herbert Spencer. Sebelum saya tutup, saya ada 3 kata motivasi terkhusus saya pribadi kenapa saya ingin belajar yang namanya filsafat. Dan 3 kata ini atau 3 motivasi ini itu berasal dari filosof terkemuka di dunia. Yang pertama dari Aristoteles, dia mengatakan bahwasannya tidak ada seorang yang jenius tanpa pemikiran yang gila. Maksudnya apa? Penemu terkemuka di dunia, penemu gaya gravitasi, penemu pesawat, dan penemu yang lainnya, itu ada karena adanya pemikiran yang gila. Maka untuk menjadi seorang yang jenius, kita harus berpikir dan berpikir. Dan yang kedua adalah perkataan dari dia mengatakan bahwasannya ibarat mesin, manusia adalah instrumen dan pemikiranlah sebagai sistem operasinya. Jadi kita ini sebagai manusia kurang lebih adalah bagaikan mesin, yang mana apa yang kita lakukan, tindak apa yang kita akan lakukan ketika kita memandang suatu objek atau orang lain, itu tergantung dari akal kita, dari pemikiran kita. Semua orang melakukan suatu pekerjaan, suatu tindakan tidak lain berdasarkan akal pikirannya, karena
Kita tidak bisa menilai orang melakukan sesuatu yang salah karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, karena semuanya berdasarkan dari pikiran. Dan yang ketiga adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan bahwa al-hayawanu al-insanu hayawanun aklun. Manusia adalah hewan yang berpikir. Yang membuat kita beda antara manusia dan binatang tidak lain hanyalah berpikir, yaitu akal. Maka manusia yang tidak berpikir dalam melakukan sebuah tindak, melakukan sebuah perilaku, mereka tidak kurang lebih seperti hanyalah hewan yang mana melakukan suatu pekerjaan, suatu tindakan tidak menggunakan akalnya. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang dari kaum primitif menuju kaum modern, tidak lain hanyalah karena kita memiliki akal, memiliki pemikiran, sehingga kita menjadikan kita sebagai manusia modern di era globalisasi ini. Nah, maka gimana? Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami atau kalian ingin menyangka dan lain sebagainya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Cukup dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.